Ya ini teman-teman, terakhir kali kita di Dapur 99. Saya malam ini mau berangkat ke Karawang nih, kebun, drop barang lagi, terakhir kalinya. Kemudian saya masih bisa jadi mungkin balik lagi ke Jakarta untuk ngambil mobil Jimny, mobil saya sendiri, untuk nanti operasional di kebun sana gitu. Ya, buat kenang-kenangan kita nih nanti di masa depan. Nah ini teman-teman ya, dapur udah bersih semua. Oke. Bismillah teman-teman ya, mudah-mudahan kita nanti dapat rezeki untuk bisa beli rumah buat sekretariat sendiri. Tapi ya inilah, semuanya kita dimulai dari Dapur 99 ini gitu. Suatu yang nggak mudah memang untuk ini, tapi hidup memang akan selalu kayak gitu, nggak pernah datar terus, tapi harus ada dinamis ya. Kita mesti siap lah, walaupun berat. Saya sendiri juga dealing dengan perpisahan kayak gini udah sering nih, karena saya kan kerjanya freelance, jadi kadang project base gitu. Awalnya belum kenal, tapi kita project berjalan, lama-lama kenal, giliran udah deket kita di kantor udah bercanda-canda, projectnya habis, saya mesti move ke project lainnya gitu. Itu dinamika kerjaan saya gitu, jadi udah nggak mudah itu. Saya udah sering banget tuh kayak gitu. Jadi kadang di hari terakhir tuh saya harus satu harian itu nulis email buat dikirim ke semua orang gitu. Aduh, dengan penuh perasaan. Gimana ya, sedih ya namanya, biasa ketemu tiap hari gitu, terus kemudian kita mesti ke tempat lain, memulai tantangan baru gitu. Nah ini juga di sini saya udah dari awal KPSI masih lesehan, sampai saya nyewa rumah, dan saya juga nyewa tempat di sini di keluarganya Oma sini, Oma Bunadi gitu. Nggak mudah banget. Walaupun saya senyum-senyum, tapi aduh, perasaan saya luar biasa nih. Tapi nggak apa-apa, namanya juga hidup, kita harus selalu bisa menghadapinya dan mengatasi semua itu. Saya mesti tinggalin apa yang udah ada di belakang ya, saya mesti maju. Semoga nanti alam semesta memberkati perjuangan saya sendiri, untuk baik untuk saya pribadi, juga untuk keluarga besar KPSI. Apa ya, speechless juga gitu. Semoga berkah lah buat kita semua. Saya mohon doanya, dan jangan lupa bantuin KPSI yang ada rezeki lebih atau gimana, karena bukan buat saya nih. Kalau nyumbang ke KPSI juga bukan buat saya. Saya tuh keluarga saya udah mentas, udah nggak ada. Kakak saya yang kena schizophrenia udah pulih, udah berobat sendiri, minum obat sendiri. Saya sebenarnya nggak harus mengerjakan ini semua, tapi demi membantu teman-teman yang lain ya saya tetap lanjutkan. Dan saya juga orangnya konsisten. Saya memulai ini, saya nggak akan tinggalin gitu aja. Saya tanggung jawab orangnya, apa yang saya katakan itu yang saya kerjakan gitu. Dari dulu saya selalu gitu, jadi nggak pernah saya tuh nggak konsisten soal itu. Nah, jadi saya orangnya juga apa adanya aja. Kalau misalnya saya sekarang nih lagi kesulitan nih keuangan di KPSI, ya saya ngomong apa adanya aja. Saya juga pribadi juga lagi sulit kan, tapi saya terus berjuang. Gimana caranya
saya cari jalan lagi, termasuk sekarang ini bikin kebun juga bukan kayak orang manik sekedar punya ide, enggak. Memang saya punyanya itu, jadi saya apa yang ada di depan saya berdayakan gimana caranya gitu ya. It's not easy beneran gitu. Bagi saya setiap orang yang ketemu sama saya itu seperti ya itu ada fate di dalamnya gitu, ada seperti nggak ada karma lah, kita bersilangan gitu. Karmanya kita bersilangan tuh bukan tanpa reason gitu, pasti ada reason, ada meaning yang ingin kita dapatkan satu sama lain. Kita saling mempengaruhi hidup kita gitu. Nah demikian juga gitu, waktu saya ketemu keluarga, waktu Mas Om Ari di sini, ketemu Oma, ketemu Mbak Ida, Dea, Kak Ferry, terus teman-teman KPSI semua, terus ketemu Santi, terus ketemu lagi lebih banyak lagi itu semuanya adalah buat saya berkah, karena sebagian besar itu teman-teman nggak ada yang pamrih gitu di sini. Jadi hidup saya sebenarnya beruntung. Saya miskin tapi saya kaya gitu. Jadi saya nggak pernah, misalnya saya juga orangnya nggak pernah minta-minta sih. Misalnya saya minta bantuan gini enggak gitu. Tetapi teman-teman tanpa saya minta ngasih dukungan gitu. Seperti juga saat ini saya lagi galau juga nih. Wah teman-teman pada datang bergantian nemenin saya, dengerin saya. Saya juga jadi nyampah juga misalnya kan, ya mereka dengerin dan sebagainya, gantian gitu akhirnya. Dan itu bagi saya tuh sesuatu yang luar biasa, besar berkahnya. Saya nggak bakalan lupa, I will never forget itu. Ya pokoknya saya maju terus lah gimana caranya. Jadi malam ini saya ngosongin dapur 99 ini, barang-barang udah habis semua nih, tinggal sedikit lagi nih yang saya harus bawa nih nanti ke mobil. Setelah itu saya loading dulu di sana. Kayak kemungkinan saya harus bikin satu gubuk lagi nih untuk nyimpen barang-barang nih. Jadi saya bisa nyaman gitu buat tidur, nggak penuh barang gitu. Nantilah kita lihat gitu betapa banyak gitu barang-barang, tapi nanti saya akan sebagian saya donasikan ke warga kampung sih. Jadi saya masih butuh perjuangan lagi gitu untuk bisa nanam tanaman yang saya inginkan, terus kemudian tumbuh, saya kawal sampai panen. Nanti saya rekam juga di YouTube, bukan untuk komersial mulu ya, tapi untuk ya inilah gambaran perjuangan saya sebagai ketua KPSI. Jadi saya juga harus struggle di menghidupkan organisasi, saya struggle juga as a person gitu untuk menghidupkan dapur saya sendiri, dompet saya sendiri. Saya juga harus memikirkan masa depan, menata masa depan sendiri, nggak mudah gitu. Dan kemudian juga sebagai orang yang udah levelnya begini, saya ngurusin begitu banyak orang, dengerin curhatan gitu banyak orang, nggak mudah mencari orang yang bisa memahami cara berpikir saya gitu. Makanya saya kalau ketemu orang yang saya pikir seperti itu gitu, bisa memahami itu, ya saya juga, misalnya saya orangnya kan nggak terlalu religius gitu, nggak religius gitu, tetapi saya menghargai spiritualitas orang gitu kan. Nah itu kan nggak semua orang juga bisa nerima itu. Jadi kalau ngomongin misalnya jodoh dan sebagainya, ya bukannya saya milih-milih, tapi memang harus begitu. Kalau nggak gitu gimana gitu kan, susah. Jadi perjuangan saya tuh nggak mudah gitu dibanding orang-orang lain pada umumnya gitu kan. Makanya kalau ada orang ngomong begini begitu, ya udah saya iyain aja lah biar cepet gitu. Tapi untuk menjalani hidupnya saya perjuangkan sendiri. Saya jarang minta bantuan kalau misalnya memang saya nggak butuh banget gitu. Oke. Nah gitu dulu teman-teman, nanti saya sambung lagi karena nih space harddisknya juga udah tipis nih gitu ya. Oke, doakan wismillah, saya mau nanti tidur di rest area dulu, baru subuh-subuh saya berangkat maju lagi ke kebun untuk nanti loading. Mau tidur dulu juga nggak apa-apa, yang penting selamat sampai tujuan gitu.
Terima kasih ya, salam sehat jiwa, semangat walaupun dalam kondisi yang serba keterbatasan ini. Terima kasih atas dukungannya teman-teman semua. Selamat tinggal sekretariat KPSI yang lama. Semoga kita bisa jumpa lagi lah nanti di lain kesempatan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.